Alhamdulillah nahmaduhu alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbihi walladzi khabisu la yakhruju illa nakidan kadzalika nusarrifu ayati liqaumi yashkurun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, moga sami-sami kita bersyukur atas nikmat terutama nikmat Islam. Nikmat Islam sehingga dengan Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang terjaga. Orang-orang beriman ini orang-orang yang terjaga. Sungguh ketika manusia ini dalam keadaan iman, maka suasana dan keadaan ini akan menjadi baik. Tapi ketika manusia ini tidak beriman, maka suasana dan keadaan ini akan menjadi rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita, nikmat yang sangat menguntungkan. Maka patutlah kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kita masuk kepada ayat yang ke-58. 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih. Wal baladu niku bilad niku negeri. Wal baladu negeri, thayyibu negeri yang baik, yakhruju maka akan mengeluarkan nabatuhu tanaman-tanamannya itu akan menjadi baik pula biidni rabbihi dengan izin Tuhannya. Walladzi khobusa akan tetapi negeri yang buruk. Khobusa ini buruk karena ini isime ono ngene wal balad, berarti maksudnya negeri yang buruk itu. Negeri yang buruk la yakhruju tidaklah mengeluarkan illa nakidan, illa kecuali nakidan. Nakida yang kudu niki napa? Lek di atofno nang hewan
susunya ini akan menguap, susunya berkurang. Berarti merugikan. Tadi lek diaturno nang napa jenenge? Lek ditekek-tekekne pegawai berarti korupsi, koruptor. Lek ditekek-tekekne napa? Jadi ditempatkan di mana saja kalau nakidan itu merugikan. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Kadzalika demikianlah nusarrifu niku napa? Sorif niku pergantian. Al ayat ini liqaumi untuk kaum yaskurun sing bersyukur. Hadratul muhtaromin, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan dalam bab Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy yughshil lailan nahar wa yatlubu khabisa wa yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrihi ala lahu khulqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat ini pada bab sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah, yaitu Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah berkehendak untuk istawa menempati al-arsy singgasana alal arsy di atas singgasana. Yughshil lailan nahar kemudian menutupi malam dengan siang. Wayat lubuhu khasisan kemudian saling berganti dengan cepat. Wasyamsa wal qamar kemudian matahari dan bulan wan nujum dan bintang musakhkharatin bi amri. Ini tunduk di atas perintahnya bi amri dengan di atas urusannya. Maka ingatlah ala lahu khulqul wal amru. Maka ingatlah hanya baginya pencipta dan segala urusan ini miliknya, hanya milik Allah. Maha suci Allah Rabbul alamin. Tuhan seru sekalian alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u niku serulah, menyeru niku napa? Berdoa, berdakwah, mengajak kepada Tuhanmu tadarruan dengan rendah hati, wa khofyatan dengan suara yang lembut, khofi. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya dia Allah ini enggak suka yang permusuhan, yang melampaui batas
permusuhan itu melampaui batas, mu'tadid. Maka janganlah membuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki oleh agama. Kemarin sudah kita bicarakan itu. Jadi setiap hari kita membicarakan satu ayat. Maka wal baladu thayyibu, maka negeri yang baik ini adalah negeri yang tertata berdasarkan iman dan amal soleh, sehingga suasana dan keadaan itu menjadi baik. Kalau suasana dan keadaan menjadi baik, maka itu sesuai dengan wahadzal balazil amin, wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal balazil amin. Dan negeri yang aman, negeri yang sentosa, dan negeri ini yang aman, negeri ini yang sentosa. Asbab apa? Asbab ada agama. Kenapa dikatakan ada? Karena ada agama. Kalau tidak ada agama, Allah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh khalaqnal, kami menciptakan al-insan fi ahsani takwim. Di sini ada kata takwim. Sebaik-baik orang yang bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Karena ketakwaan. Lah takwa iki ana ing ngene agama. Kalau tidak beragama summa radatnahu asfala safilin. Kalau tidak beragama, maka dia akan berada dalam serendah-rendah ciptaan. Niku. Maka ditanyakan oleh Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menjadikanmu mendustakan tentang agama? Setelah ada agama, kenapa kamu dustakan? Apa yang menjadikanmu mendustakan? Ya inilah. Kenapa? Karena agama ini yang menjadikan negeri yang aman. Maka wal baladu thayyibu, negeri yang baik. Wal baladu thayyibu, Quran surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbi. Negeri yang baik ini akan memunculkan nabatuhu, tanaman. Nah, tanaman niki napa? Hasil daripada amalan. Setiap manusia ini ketika beramal itu seperti menanam. Nah, tanaman yang baik tadi ini akan menjadi tumbuh. Tumbuhnya kenapa? Maka ketika kita ini berada dalam satu tempat suasana keadaan yang iman dan amal, maka generasinya, anak-anaknya itu akan menjadi generasi yang thayyibun. Thayyibu pula, thayyib niku napa? Kebaikan. Jadi generasi itu akan menjadi baik, generasi itu akan menjadi bertanggung jawab, generasi itu akan menjadi napa? Sopan santun, generasi itu akan menjadi lemah lembut, hayyin, layyin, qorib,
Sahel yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka, nopo? Hayyin, layyin, qorib, dan sahel. Tadi orang yang lemah lembut, orang yang tidak pemarah, orang yang tidak, itu akan tumbuh, akan muncul, generasi ini akan muncul di negeri yang baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih, dengan izin Tuhannya akan menjadi baik. Maka tugas kita sebagai manusia, tugas kita menjadi orang yang beragama, apalagi tugas kita menjadi umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tugasnya itu menjadikan suasana dan keadaan kita di sekitar kita, lingkungan kita harus menjadi baik. Bagaimana cara menjadi baik? Maka lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah contoh yang baik untuk kalian, contoh menjadi kehidupan dalam kehidupan kalian. Jadi setiap diri ini mempunyai kewajiban untuk mencontoh Rasulullah, mencontoh, menghidupkan sunnah, menghidupkan kebaikan, menghidupkan sunnah, menghidupkan kebaikan. Itu wajib. Kalau menurut ayat ini wajib menghidupkan sunnah. Kenapa? Sunnah ini adalah jalannya kanjeng Nabi. Kalau tidak kita itu menghidupkan sunnah, man ahya sunnati faqad ahabani. Man sapa wonge ahya sing ngurip-nguripi, yang menghidupkan sunnati, yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh dia mencintaiku. Nah, artinya dasar ketika sampean itu menghidupkan sunnah, sampean akan muncul dalam hati sampean itu cinta kepada kanjeng Nabi. Ketika sampean mencintai kanjeng Nabi, maka tidaklah akan ada kerusakan dalam diri sampean, dalam lingkungan sampean. Nah itu. Wal balatu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih. Dan negeri yang baik, sungguh negeri yang baik, wal baladu thayyibu, dan negeri yang baik itu akan yakhruju, akan mengeluarkan nabatuhu biidni rabbih, tanaman yang baik atau generasi yang baik dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya. Sebaliknya walladzina khobusa, akan tetapi apabila negeri ini buruk, negeri yang buruk ini adalah negeri yang tidak ada iman, atau iman ini tidak dijadikan prioritas. Kalimat iman niku napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku kalimat amal. La ilaha illallah itu kalimat iman. Nah, rukun iman niku napa? Nah, rukun iman niku percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada kita. Amantu billahi wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kemudian kitab, wa rusulihi, kemudian kepada rasul, kemudian wal yaumil
yaumil akhir, percaya kepada hari akhirat, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, dan percaya terhadap kodok dan qadar, baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Itu rukun iman. Nah, ketika manusia itu berpegang dengan rukun iman tadi ini, maka dia itu pasti akan mempunyai rasa takut. Kalau nggak mempunyai rasa takut, berarti nggak mempunyai rukun iman. Jadi konsekuensinya iman itu takut. Dan ini kan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wat'uhu khaufan wa tama'an. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini ayat sebelumnya ini kan. Jadi satu bab, janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah ba'da islahiha, setelah ada perbaikan di muka bumi itu, perbaikannya melalui agama. Kemudian wat'uhu khaufan wa tama'an, maka serulah dengan khauf, dengan takut. Kenapa? Karena iman dengan takut, khaufan wa tama'an. Iman ini khauf dan tama'an. Berarti khauf dan roja. Maksudnya takut dan harap. Dengan takut dan harap ini akan muncul, dengan ketakutan akan menjadikan manusia menjauhi larangan. Nah, dengan roja, dengan harap, manusia itu akan beramal. Beramal itu berarti menjalankan perintah. Nah itu. Maka walladzina khobusa, akan tetapi apabila negeri itu rusak, buruk, la yakhruju illa nakidan, tidaklah mengeluarkan dari negeri tadi itu kecuali nakidan. Napa niku nakidan? Penyesalan, kerugian. Napa malih? Lek ora ditekek tinggene pasar, dadi copet. Dadi pasar dadi copet. Ditekek di napa? Ditekek tinggene kantor dadi koruptor. Ditekek tinggene kampung dadi korupsi. Ditekek di kampung dadi sampah masyarakat. Dadi merusak. Ditekek endi mawon, kalau sing diarani nakidan itu akan merugikan. Siapa yang mau mempunyai generasi seperti ini? Mempunyai generasi nakidan ini, siapa yang mau punya? Setiap manusia itu menginginkan anaknya menjadi baik. Lah kalau kepingin anaknya menjadi baik, tidak menjadi nakidan, maka nggak dikuau. Supaya menjadi baik, maka kita ini harus menjadikan suasana dan keadaan ini menjadi baik. Jadi bertanggung jawab untuk menghidupkan sunnah. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah silih berganti daripada ayat-ayat itu adalah apa yang
Jadi ayat ini adalah mukjizat. Mukjizat niku napa? Al-Qur'an ini mukjizat. Siapapun orang yang mau mengamalkan Al-Qur'an itu pasti. Janjinya Allah itu pasti. Siapa yang mengamalkan Al-Qur'an pasti sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Al-Qur'an. Itu janjinya Allah. Al-Qur'an itu kalamullah. Maka negeri yang baik tidak memunculkan kecuali generasi yang baik. Tapi negeri yang rusak tidak memunculkan kecuali nakidan. Nakidan itu apa? Kerugian, kemudian keburukan, kerusakan, koruptor, terus sampah masyarakat, sing rusak daerah, sing rusak negeri. Tadi didekek ndiae, bahkan didekek di masjid, ditaruh di masjid pun itu akan merusak. Contohnya didekek di masjid ngerusak. Bahwa sufu vakum. Nah, sauf niku luruskan barisanmu. Ini sabdai Kanjeng Nabi, luruskan barisanmu, jangan berselisih, jangan selisih. Maksudnya jangan wala taktalifu. Ojo napa jenenge sire genje soft niku. Kenapa? Karena itu akan menjadikan ikhtilafnya hati-hati kalian. Jadi dengan adanya kamu nggak ngerti masalah soft niku wau, gak dipimpin, gak ngerti, akhirnya merusak sholat saenake dhewe. Ternyata ini menjadikan kerusakan pada hati-hati tiap orang yang berdiri di dalam soft niku wau. Sehingga nopo saling mencurigai, saling ini perkara nopo? Perkara ada orang yang tidak menjaga lurusnya soft sholat, barisan sholat. Dan ini lho, pentingnya menjaga sunnah. Nah niku. Itulah demikianlah nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Demikianlah ayat-ayat ini untuk orang-orang yaskurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah. Napa sing ditambahi? Nikmate. Nikmat itu akan ditambah, akan dirubah. Buktine nopo? Dulu sebelum Islam, sebelum nopo jenenge erae Kanjeng Nabi, bukan saja negeri Arab, seluruh dunia ini dalam keadaan rusak. Nggih. Seluruh dunia ini peradaban ini rusak, mboten enten peradaban. Makanya dengan adanya Islam muncul, maka Islamlah yang menjadikan baik, memunculkan peradaban. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Bumi ini diperbaiki dengan Islam, dengan peradaban Islam. Maka jaga, saat ini kita berusaha menjaga peradaban Islam ini jangan sampai ikut-ikut peradaban orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena walan tardo. Allah menegaskan tidak akan ridho, tidak akan senang. Angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani ini tidak akan ridho, tidak akan senang
sehingga kalian mengikuti sifat mereka. Milah niku sifat. Sehingga kita ini jaga bagaimana supaya kita ini nggak mengikuti sifat-sifatnya orang Yahudi, sifat-sifatnya Nasrani, maka kita berusaha menghidupkan sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, fakot ahabani, maka akan mencintaiku. Fakot, maka sungguh dia akan mencintaiku. Dan kalau kita tidak menghidupkan sunnah, artinya kita mematikan. Menghidupkan, kalau nggak menghidupkan artinya mematikan. Kalau tidak mencintai artinya membenci. Itu kan sudah dijelaskan itu. Sering kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Segala sesuatu kullaha mimma tumbitul ardu, baik yang berada di muka bumi, wa min anfusihim, juga yang berada di dalam dirimu, wa mimma la ya'lamun, baik yang kamu ketahui ataupun yang tidak kamu ketahui. Kamu sadar ataupun nggak sadar, kalau kamu nggak menjadi baik pasti kamu menjadi buruk. Kalau kamu nggak menjadi kebaikan, menjadi kerusakan. Kalau kamu nggak menghidupkan, berarti kamu mematikan. Kalau kamu nggak mencintai Rasulullah, berarti kamu membenci. Maka nih, orang yang menghidupkan sunnah mesti rasane ati kan moro. Loh apa sampean kok moro-moro benci ambek orang yang berjenggot? Kenapa sampean kok benci dengan orang yang bersorban? Kenapa sampean kok benci dengan orang-orang yang berpakaian agama, berpakaian sunnah? Kenapa kok benci? Nah ini kan janjinya Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sopo sing menghidupkan sunnahku pasti sungguh dia akan mencintaiku. Waliane lek gak menghidupkan sunnah berarti sampean mematikan. Kalau mematikan berarti sampean gak mencintai. Kalau gak mencintai berarti membenci. Jadi muncul, tanaman itu akan muncul. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu. Nabatuhu niku tanaman. Tanaman-tanamannya itu akan muncul. Lek ke tanaman kebaikan maka akan muncul kebaikan. Lek tanaman khobusa, tanaman buruk, tidaklah muncul kecuali nakidan. Napa nakidan? Kerugian. Tadi didekeken dia wis merugikan, wis pasti merugikan. Didekek tinggene napa? Paribasane didekek di banyu, akhirnya jadi racun. Niku didekek di kantor jadi koruptor. Didekek di pasar jadi copet. Jadi gak ono api-apike. Ya, niku nakidan. Insyaallah niki wawon wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladzina khabithu la yakhruju illa nakidan kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.